Halo semuanya, udah lama gak bikin video dan pada video kali ini bakal santai sih karena aku mau upgrade PC yang ada di belakangku. Tapi sebelum aku upgrade dan kasih tahu komponen apa aja yang mau aku pakai di upgrade nanti, aku mau tunjukin komponen apa aja yang sekarang aku pakai di PC di belakangku ini. Jadi langsung aja. Ya, ini adalah PC yang aku pakai. Sebenarnya aku juga baru ganti casing sama power supply kayak mungkin 6 bulan belakangan. Apa setahun ya? Oh setahun, udah hampir setahun sih. Kenapa aku ganti? Karena casingku yang sebelumnya itu warna hitam dan akriliknya, kaca penutup casingnya itu pecah. Jadi ya udah sekalian aku ganti. Terus kenapa aku ganti power supply? Karena tempat aku tinggal sekarang, kontrakanku ini listriknya nggak stabil dan kemarin itu yang rusak itu power supply. Jadi ini aku pakai Corsair 3600X buat casing. Terus aku juga pakai power supply dari Corsair yang 750 watt gold. Dan karena listriknya nggak stabil, di saat yang bersamaan aku juga beli apa itu namanya, stabilizer UPS. Ya biar komponennya lebih awet. Oke, mungkin kita lanjut. Ini tuh prosesornya aku pakai Intel i3 10100F. Harusnya generasi 10 ya, karena awalnya 10. Untuk VGA ini aku pakai MSI berapa ya? 1660 kalau nggak salah, 1660. Kemudian aku pakai T-Force buat RAM-nya 16 kali 2 GB 3600 MHz. Dan di sini aku beli built-in ya 3 fan yang dari Corsair ini. Jadi pas beli casing aku sekalian beli sama fan-nya. Jadi datang-datang tuh udah dipasangin. Terus ini kemarin aku tambahin karena sebelumnya belum ada kipas buat narik udara panas keluar. Dan oh ya, motherboard-nya ini aku pakai MSI juga kalau nggak salah, MSI H410M Pro kalau nggak salah ya. Karena udah lama banget sih ini CPU sama motherboard-nya itu yang nggak pernah aku ganti dari awal. Di situ juga kalau kelihatan nggak sih harusnya. Tapi ya itu aku pakai SSD dari MSI juga, Spatium M416 1 TB. Dan ini adalah komponen yang paling baru aku beli. Water cooling AIO Oxypush apa namanya ini? IOTA nggak kelihatan ya? Ya pokoknya ini IOTA L36Y. Nah, mungkin aku cerita dulu bahwa kemarin waktu beli water cooling ini, motherboardku tuh terlalu kecil, jadi sebetulnya ini harusnya ngadepnya tuh agak di-rotate ke situ gitu loh. Jadi harusnya si pipa ini ada di sebelah kanan. Kenapa harus ada di sebelah kanan? Karena ini tuh water coolingnya digital, ada bisa nunjukin suhu CPU atau GPU-nya tergantung pakai aplikasi kita nunjukin apa. Bentar ya, aku coba nyalain. Nah, kan kebalik. Ya, karena ini harusnya diputar ke kiri gitu loh. Dan masalahnya kalau diputar ke kiri, RAM-nya nggak bisa dipasang. Jadi emang harus ganti motherboard. Nah, karena perlu ganti motherboard, aku sekalian deh pengen ganti CPU ke AMD. Tadinya pengen ganti motherboard sama CPU doang. Cuman si CPU yang aku pakai itu ternyata udah series AM5, udah teknologi baru yang mana RAM-nya juga otomatis harus upgrade. Ya, jadi aku mau ganti CPU, motherboard, RAM, dan VGA juga aku ganti sih. Aku udah ada RTX 3060 Ti. Jadi ya itu, oh sih sama ini. Aku tuh cuma kan karena si 3 fan awal ini udah RGB ya. Aku juga beli yang belakang ini RGB. Tadinya aku kira si Oxypush ini tuh RGB juga, ternyata salah. Ini enggak RGB. Nah, akhirnya aku beli 4 fan lagi. Rencananya yang 3 ini aku tempelin di water cooling. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat ini batangnya kelihatan agak kurang aja gitu kelihatannya. Nah, akhirnya aku beli 4 fan reverse biar nanti tuh batang ini nggak kelihatan. Yang 3 fan RGB ini aku pindahin ke sini, akhirnya nggak akan kelihatan batangnya. Nanti kayak gini semua gitu loh. Biar lebih estetik aja, karena memang salah satu goals aku upgrade ya biar lebih estetik. Udah sih itu aja harusnya. Mungkin nanti detail harga aku simpan di belakang ya kalau pengen tahu. Oke, ini casingnya udah aku bawa ke bawah, udah aku pindahin ke ruang tengah. 3 fan yang ada di sini udah aku pindahin semua ke sini.
Terus juga motherboard dan komponen-komponen lamanya udah aku cabut, aku simpen di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini komponen-komponen lama. Sementara casingnya aku biarin gini dulu, berantakan dulu. Kabel-kabel fan ini juga belum aku tata. Ya, mungkin sekarang mau lanjut pasangin dulu CPU ke motherboard dan RAM dan lain-lainnya. Oke, motherboard yang aku pakai kali ini dari ASRock ya, X870 Pro RS Wi-Fi. Sebenarnya sih awalnya aku nggak mau pakai yang ini karena harganya lumayan, cuman karena stok yang aku pengen itu kosong dan setelah gonta-ganti nanya stok yang lain nggak ada, akhirnya aku pakai yang ini. Jadi ya udah, ini antena Wi-Fi aku pasang atau enggak gimana ntar aja. First look. Wah, keren sih. Keren. Oke, kita langsung pasang otaknya. Ini aku belinya AMD Ryzen 8700F dan dia memang gak ada seri boxnya. Kalaupun ada seri box dan ada seri tray, pasti aku ambil yang tray. Kenapa? Karena tray lebih murah, jadi bisa lebih hemat. Kita langsung pasang aja. Kalau lihat dari beberapa review, masangin CPU ini tuh lumayan tricky ya, karena proses penekanannya kayak katanya sih bikin apa ya, ragu gitu loh, kayak mau patah. Ini masanya tinggal gini aja. Jadi di pojok kiri atas itu ada panah, nah itu arahin ke atas dan kita harus bisa baca tulisan Ryzen-nya pas. Udah, kalau udah gini tinggal tutup lagi. Kita pasang. Ya, oke, gitu aja. Udah keinstall CPU-nya. Habis itu mari kita langsung pasang RAM-nya. Ini aku pakai XPG Lancer Blade DDR5 16x2. Oke. Ini kan ada 4 slot RAM ya. Buat teman-teman yang mau rakit pertama kali, kita tuh pasangnya di genap ya, di 2 dan di 4. Oke. Oke, udah bener, tinggal kita tekan aja. Oke, 1. Oke. CPU install, RAM install. Sekarang saatnya pasang SSD, mindahin dari yang lama ke yang baru. Ini tinggal digeser aja. Tuh, ini kan ada thermal paste, jangan lupa di potek dulu. Yang bawahnya juga jangan lupa di potek dulu. Kayak gitu. Ininya geserin dulu. Tinggal pasang. Oke, kayak gitu, tinggal ditekan dan diputar. Oke, udah. Ini tinggal kita tempel lagi. Sip. Udah install. Udah tinggal, oh iya, aku mau pasang dulu ini deh biar nanti pasang AI coil ini lebih gampang. Wah, susah pakai ini. Kita pakai kekerasan. Oke. Selesai, tinggal kita pasangin motherboardnya ke casing. Sini. Paskan. Portnya sudah pas, saatnya pasang baut.
ini udah jam 5 lebih 10. Ini kan aku shootnya dari hari Ramadan ya, jadi mau cari takjil dulu karena belum ada buat buka nanti. Jadi sekarang aku mau pasangin VGA dulu, review dulu. Kalau udah itu udah, nanti aku tunjukin hasil akhir dari rakit PC atau upgrade PC kali ini. Habis itu aku bahas soal harga dan biaya. Oke, rakit PC-nya udah selesai. Ini back panelnya, nggak gitu rapi, tapi ini udah sangat cukup buat aku rapi. Kalau misalkan nanti troubleshoot atau pengen upgrade lagi walaupun nggak tahu apa yang di upgrade, cuman ini udah sangat cukup buat aku udah puas sama back panel yang cukup rapi ini. Dan ya udah berfungsi normal. Sekarang juga indikator suhunya sudah normal, nggak miring-miring. Mantap. Saatnya pindahin lagi ke ruang kerja. Rakit PC-nya udah selesai dan sekarang aku mau nyebutin komponen apa aja yang aku pakai dan berapa harga pas aku beli, kemudian aku kasih tahu totalnya. Dan ya, komponen ini nggak aku beli bareng semua karena kayak casing, power supply, dan SSD udah aku punya duluan. Cuman tetap bakal aku sebutin. Jadi kita mulai dulu dari motherboardnya. Aku pakai ASRock X870 Pro RS Wi-Fi. Itu aku dapat di harga Rp4.312.300. Terus aku beli RTX 3060 Ti second. Ini di sekitar Rp3.411.020. Untuk prosesor sama RAM ini aku beli barengan, cuman kalau per item itu prosesor Ryzen 7 8700F itu harganya 2.600.000. Terus untuk RAM-nya 16x2 di 1.305.000. Cuman karena aku beli bareng, ini tuh aku dapat di harga Rp3.438.300. Kemudian untuk power supply aku pakai Corsair RM750X. Itu pas aku beli dapat di Rp2.202.100. Kemudian untuk casingnya aku pakai Corsair 3500X, termasuk 3 fan yang aku pindahin ke atas ini. Itu di harga Rp1.667.100. Untuk SSD aku pakai MSI Spatium M461. Waktu itu aku beli, ini 1 TB. Waktu itu aku beli di Rp1.449.300. Kemudian untuk I/O coolingnya aku pakai IOTA L36 Oxypush warna putih, dapat di harga Rp966.900. Kemudian untuk ini 4 fan dari aku lupa namanya. Itu di harga Rp340.000 sama thermal pastanya aku beli Rp48.000. Itu ditotalin ada di Rp17.835.020. Aku tahu ini cukup mahal untuk spek yang aku dapat karena pertama itu aku beli casing. Waktu itu pure suka aja sama bentuknya dan ternyata termasuk ukuran casing yang gede, ukuran casing ATX. Dan karena casing aku ini ATX, akhirnya waktu aku cari mubu, aku juga pengen pakai mubu yang ATX biar dia tuh nutup gitu loh semua lubang yang ada di casing, biar kabelnya nggak bocor-bocor. Sebenarnya kalau misalkan aku pakai casing yang lebih kecil dan otomatis mubu yang lebih kecil, aku juga bisa pakai VGA yang lebih kecil, dan itu jumlah fan juga akan lebih hemat karena water cooling pun akan lebih kecil. Pokoknya semua lebih kecil dan jauh lebih hemat. Aku tahu itu, dan untuk motherboard ini jadi komponen paling mahal karena sebetulnya aku pada awalnya nggak berencana pakai motherboard X870 ini. Cuman pas aku tanya stok, nggak ada yang lainnya. Yang lebih murah itu yang di budget 3 jutaan itu nggak ada. Dan memang untuk motherboard AM5, untuk ini soket AMD yang baru, untuk series ATX itu harganya masih lumayan, terlebih aku memang pengen warna putih sebab memang temanya pengen full white gitu. Jadi itu, dan mungkin ada yang bakal nanya kenapa pilih Ryzen 7 8700F enggak Ryzen 5 7500F. Tadinya aku pengen pakai Ryzen 5, cuman karena mempertimbangkan kebutuhan aku yang lebih banyak di editing, yang mana itu lebih membutuhkan jumlah core dan thread yang banyak, akhirnya aku memutuskan untuk pakai Ryzen 7 8700F karena toh SSD aku juga masih generasi 4. Jadi ya aku pakai Ryzen 7 8700F. Kalaupun nanti mau ganti misalkan ke
Ryzen 9 yang lebih banyak core-nya lagi dan udah bisa support SSD generasi 5, ya aku nunggu ketika harga SSD dan mungkin prosesornya udah lebih murah. Gitu paling. Terus apa lagi ya? Ya ini juga sekarang AI cooling-nya udah bisa berdiri dengan benar ya. Tulisan angkanya udah nggak miring-miring lagi. Ya itu aja sih mungkin. Overall aku puas sama hasil rakitan sekarang. Meskipun itu hanya lebih mahal untuk spek yang aku dapat, cuman ada kepuasan tersendiri ketika akhirnya aku bisa nge-build atau ngerakit PC idaman sendiri. Full white. Dan ya pakai aplikasi untuk nge-custom lampunya tuh keren sih. Nice. Nice. Ya, itu aja paling. Mungkin kalau tiba-tiba video ini rame dan ada yang mau nanya kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gitu, coba aja tulis di kolom komentar. Kalau emang banyak yang nanya, ya apa ya, ya jadi konten juga bisa dijawab di konten selanjutnya. Karena kebetulan background aku juga terakhir pendidikan di TKJ, walaupun ya yang aku pelajari di sekolah memang beda ya, teknologi-teknologi yang aku pelajari di sekolah sama teknologi komponen PC yang ada sekarang tuh jauh. Aku kayaknya waktu itu belajar ngerakit PC di sekolah masih pakai Pentium gitu. Pokoknya apa yang aku pelajari di sekolah dulu, sekarang teknologinya udah jauh beda sehingga ya intinya kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dikomen silahkan, feel free to comment, feel free to ask. Ya gitu aja paling, sampai jumpa di catatan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.